A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Hasanah yang berbahagia, Allah izinkan kita pada malam 21 hari bulan Rajab ini berkumpul di masjid ini. Berarti kalau hitungan sekitar 39 hari lagi, atau mungkin 38 karena Sya'ban itu 29. Sya'ban kita 29. Ramadan kita kalau dari kalender 30 hari. Sekitar kalau tak salah tanggal 23 itu ya, nanti kita akan puasa insyaallah kemungkinan. Dan ada satu amalan di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid yang menyusunnya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani mazhab Syafi'i pada 27 Rajab bertepatan dengan Isra Mi'raj. Di situ ada anjuran kuat untuk berpuasa tanggal 27 itu. Dalam rangka menghubungkan ingatan kita terhadap suatu peristiwa namanya Isra wal Mi'raj. Maka bulan Rajab selain disebut sebagai Syahrul Maghfirah, karena bulan Ramadan juga disebut Syahrul Maghfirah. Bulan Rajab karena banyak istighfar atau Syahrul Istighfar, itu juga disebut Syahrus Salah, bulan salat. Karena pada bulan itu Nabi Muhammad SAW menjemput ibadah salat. Begitu. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, sejenak kita di masjid ini pasang niatlah untuk iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajar liridaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan 3 rakaat sunat witir, itu kamalnya ya. Ini kitab namanya Kifayatul Muhtadi dalam menerangkan perkara fikih. Kita cerita sedikit mau masuk perkara Ramadanat ya, hal-hal Ramadan. Kalau besok Sya'ban itu insyaallah apa ya, Sya'ban ya, malam apa itu, malam Rabu mungkin, malam Rabu atau malam Rabu kapan itu, sekitar 9 hari lagi lah ya. Masuk Sya'ban itu dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, kalau orang mau sakaratul mautnya mudah, dia kalau bisa puasa Sya'ban itu satu bulan. Boleh apa namanya itu, puasa satu bulan Sya'ban itu, tapi tetap berkeyakinan Sya'ban adalah puasa sunat. Jangan menganggap Sya'ban itu puasa wajib, haram hukumnya. Dan termasuk tidak boleh puasa di bulan Sya'ban, puasa sunat setelah nisfu. Setelah nisfu tidak boleh puasa sunat di bulan Sya'ban itu. Kecuali kalau sudah ada dibuat sebelumnya, apakah di nisfu, apakah dia buat Senin Kemis, apakah dia puasa Nabi Allah Daud, boleh. Atau dia puasa qadha.
itu juga boleh. Begitu. Jadi di sini dikatakan kamalnya sholat tarawih, sholat witir itu adalah 3 rakaat. Kalau ada yang membuat 1 rakaat, itu namanya khilaful aula. Artinya itu khilaf yang utama, tidak makruh, tapi meninggalkan fadilat. Fadilat itu paling minim sholat witir adalah 3 rakaat. Kalau andai kata dibuatnya 1 rakaat, witir juga namanya, witir juga, tapi baiknya itu 3 rakaat. Berapa salam? 2 salam. 3 rakaat 2 salam. Kenapa tak dibuat langsung 3? Karena yang lalu sudah kita bahas, makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Banyak kerja, banyak pahala. 3 rakaat 2 salam itu banyak kerja. Takbiratul ihramnya 2 kali, niatnya 2 kali, tahiyatnya untuk akhir 2 kali juga. Kalau seandainya dia buat langsung 3 1 salam, dia takbiratul ihramnya cuma 1 kali, niatnya 1 kali, dan tahiyat akhirnya cuma 1 kali. Ada kaidah fikih itu. Makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Dalam kitab ini dikatakan, maka sekurang-kurangnya itu 1 rakaat dan sebaik-baiknya 11 rakaat. 11, sebaik-baik 11. Maka ada orang kata salat yang dibuat di malam bulan Ramadan itu yang 11, menurut kitab-kitab mazhab Syafi'i itu bukan tarawih tapi witir. Witir, hadisnya juga begitu. Cuman ada juga yang mengunjukkan, karena pemahaman hadis ini banyak. Wah, itu ada pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, membuat salat itu yang 11 itu di dalam dan di luar Ramadan 11. Jadi mereka berhujah, itulah termasuk juga tarawih, salat malam lah, qiyamul lail, katanya seperti itu. Tapi ini pendapat jarang ya. Saya akan mengemukakan sedikit, tapi jangan dikembangkan. Mohon jangan dikembangkan. Hanya untuk pengetahuan pribadi saja. Ada 2 kitab di rumah itu, mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang kila. Kila itu kata orang. Artinya ada ulama yang sedikit berpendapat. Salah satu kitab yang mengunjuk masalah tarawih itu paling minimal 2 rakaat adalah namanya kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah. Ada satu lagi kitab baru sampai dari kiriman Jawa, dikirim dibeli online, namanya Syarah Al-Yaqutin Nafis. Itu wa aqallut tarawihi rakaatani. Sesedikitnya tarawih itu adalah 2 rakaat. Wah, itu. Jadi orang karena begini, menganjurkan daripada hadis mangkama Ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang melaksanakan salat pada malam Ramadan itu penuh iman dan keikhlasan mengharap ridha Allah, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka ibu-ibu yang sibuk dengan ibaratnya malam Lailatul Bakar, tak sempat dia tarawih untuk hanya sekedar mendapatkan kesunahan di malam bulan Ramadan itu, jangan tinggalkan terus, minimal 2 rakaat. Itu kata ulama itu seperti itu. Tapi kalau di masjid ini jangan dirombak lagi. Nanti kalau dengar cakap begini, kata Ustadz tuh bisa tarawih 2, kita buat saja 2, habis itu kosong masjid nih. Fitnah itu. Fitnah itu, jangan. Apa yang biasa dibuat, buatlah itu. Karena ulama terdahulu itu sudah ada dasar berpijak. Karena manusia ini kalau ada pendapat yang katanya bisa lembut dia dengan itu, mudah dia dengan itu, diambilnya yang itu. Wah, itu. Jadi kalau ada yang kata yang 8 rakaat bukan tarawih, ya itu terserah pendapat hujah pribadi. Cuman di dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah, ulamanya mazhab Syafi'i juga, dan dalam kitab Syarah Al-Yaqutin Nafis, memang kan udah pernah saya dulu cerita, manusia ini andai kata nanti satu saat dia tahu sholat tarawih itu bisa 2 rakaat dibuat. Satu saat sholat tarawih itu katanya sunat, wah tak pala aja tarawih, tak apa-apa, namanya sunat aja kok. Manusia ini pemalas, ngeri betul. Kalau malas betul.
Wah gitu. Jadi ini sedikit hanya masukan kalau tarawih. Nah tarawih kalau mendapati imam kencang, duduk saja kita. Duduk saja. Karena kita ngos-ngoson nanti payah. Kalau duduk gerak refleks kurang. Ambil sudut. Biar jangan bergelombang pula barisan tuh. Macam ombak pula dia gitu. Oh buat. Karena sholat sunat boleh duduk. Tapi pahalanya berkuranglah kalau mampu dia berdiri. Sama dengan separuh. Andai kata tadi 100 menjadi 50 lah. Sholat sunat itu pun boleh tidur. Tapi jangan pula tidur di sini. Nanti ditaruh orang pula di muka nanti. Disolatkan kawan tuh terus. Itu yang jadi masalahnya nanti. Balik kita cerita kitab nih. Yang paling apa? 11. Macam mana sholat yang 2 rakaat tadi dalam yang 11 atau yang 3? Ditambahlah kata min. Yang lalu sudah kita bahas sedikit. Usolli sunnatan minal witri rakaataini. Jangan baca usolli sunnatal witri rakaataini. Tidak ada salat witir tuh 2 rakaat. Menyebutkan min itu bermakna 2 ini bahagian daripada witir itu. Artinya tambahkan sajalah min itu. Ya. Dalam beberapa kesempatan yang lain ada sahabat Dr. Thohir Tonga. Dulu dia direktur Darul Quran, pesantren Darul Quran Medan. Sekarang udah ada diganti buat anak batubara nih. Ya dulu dia bapaknya itu P3 NTR juga. Ustadz Mawardi itu di pesisir itu. Pantai di Pasir Tapai. Jadi dia tamatan Yaman. Sekarang dia. Jadi dia tunjuk ada kitab bahwasanya macam kalau lapas niat ini kan hukumnya sunat saja. At-talappusu sunnatun. Talapus mengucapkan usolli itu hukumnya sunat untuk menguatkan hati, menolong. Ya. Kalau perempuan bukan makmumatan. Karena dia perempuan ada tanya. Lazim orang banyak pakai makmuman karena dia baca tuntunan sholat. Dan itu unjukannya kepada laki-laki. Jadi ibarat tadi macam sholat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Kalau mustaqbilal kiblati itu nampak kiblat. Nampak. Biasanya kita di muka Ka'bah. Arahnya untuk kiblat. Kalau kita ini kan jihatul Ka'bah. Hanya arah saja. Inilah arah Ka'bah nih. Betul nih, bisa saja selisih nih. Entah ke Palestina nya nih. Tapi kan kita tak tahu. Ini jihadnya nih. Maka mustaqbilal kiblati itu menghadap kiblat, yang dimaksudkan itu jihadnya. Kalau sudah kalau di muka Ka'bah itu memang wajhul Ka'bah nampak. Itu Ka'bah tuh. Maka kalau laki-laki mustaqbilal kiblati, kalau perempuan mustaqbilatal kiblati. Ada ta marbuto untuk menunjukkan kerja perempuan. Mustaqbilatal kiblati. Usolli fardal maghribi. Kalau nanti entah umroh entah haji, hukumnya tidaklah pula membatalkan daripada sholat itu ya. Itu kan hanya dalam fikih dalam mazhab Syafi'i. Jadi mustaqbilatal kiblati. Kalau laki-laki mustaqbilah. Karena dalam tata bahasa Arab itu ada namanya kaedah sorob, merubah kata. Mustaqbila itu untuk laki-laki, kalau perempuannya mustaqbilatun untuk perempuan. Makmuman untuk laki-laki, makmumatan untuk perempuan. Kalau dia perempuan jadi imamatan untuk sesama perempuan. Dan tak boleh perempuan itu mengimami laki-laki walaupun anak kecil. Yang bolehnya cuman dalam rangka pengajaran dan tidak niat untuk menjadi imam. Ada anak dia yang kecil di rumah tuh, dalam rangka mendidik tarbiyah. Samping omak atau nenek dia diajar. Sampai di masjid nanti ada mengganggu anak-anak yang belum dapat ilmu. Iya kalau 5 tahun di atas itu, ya 5 tahun. Karena pengajaran itu kan 7 tahun. Kalau yang itu bolehlah orang kata malaikat kecil. Ada istilah orang buat status. Tolonglah, kalau udah umur 10 tahun janganlah ribut lagi. Itu bukan malaikat kecil, malaikat maut. Mengganggu pula dia.
Kalau 5 tahun tadi ialah malaikat kecil, istilah anak-anak kecil ya. Menjoit-joit jirau dia, datang dia kemari main latu-latu aja dia. Bukan salat. Tak 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 kata dia. Bawa latu-latu tu ke masjid. Kalau udah 10 tahun mulai bukan malaikat kecil lagi, malaikat maut mengganggu. Maka itulah kadang-kadang beberapa masjid membuat program. Karena maghrib itu salat berjamaah dari yang fardu yang paling rendah dalam martabat fadilatnya. Nomor 1 itu subuh. Makanya karena dia berat, sikit orang subuh. Maghrib tu ramai. Di situ budak-budak ramai. Berkumpul dia kawan-kawannya. Oh, yang 3 sekilo pecahan botol, kroco-kroco. Datanglah semua tu. Kalau udah datang dia tu, suara mengaum. Wah, mengaum. Awak membaca pun tak todang. Jadi acara tu adalah dibuat program. Apakah maghrib saja, ada 7 orang dalam seminggu, masing-masing pegang nomor, dia malam apa, nanti tengok budak tu. Udah yang rakaat terakhir barulah dia menyambung untuk masbuk kepada imam itu, supaya jangan terlalu lama jeda sehingga akhirnya nanti mengganggu dengan suau-suau ini. Kita kalau sampai ke tanah suci, kita tengok polisi di muka tu. Wah, jadi awak salat gitu kan, dihadapnya muka awak tu. Awak kalau pas dapat di belakang imam Masjidil Haram, apa tak tengok buat polisi tu, awak tengok bawa alat lah dia tengok gitu. Ada gitu. Tapi orang tu kalau dia menjaga banyak, habis itu orang tu buat sub sendiri. Anda buat berjamaah. Polisi-polisi itu kalau ada dia 5, kamu buat sub sendiri dia setelah selesai. Karena sekarang kalau tak dibuat gitu, entah ada pula yang mengganggu, entah ada pula yang membuat keonaran, keributan dan sebagainya. Ini gunanya daripada penjagoan-penjagoan seperti ini. Udah. Berarti dia meninggalkan solat berjamaah yang apa nama tu, dapat fadilat awal, dia tetap berjamaah. Tapi dia dalam rangka menjaga. Nah, ini menjaga orang yang tentram ni ada kontennya sendiri di sisi Allah menghadirkan itu. Wallahu a'lam. Udah, balik kita cerita kitab ni. Udah itu lagi dikatakannya, dan pertengahannya 3 atau 5 atau 7 atau 9. Salat witir itu bisa buat begitu. Hendak sekali salam langsung 11 bisa. Hendak sekali salam langsung 9 bisa. Tahiyatnya mana? Ujung aja. 11 dibuat sahab. Apa ayat dibaca? Ayat dibaca tu bebas. Cuman kalau dari tuntunan yang 3 rakaat itu, pertama tu sabihis, kedua kul ya ayyul kafirun, yang ketiga tu rangkap. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu tunjukan nas. Tunjukan dalil dalam perkara pengajuan salat witir. Jadi kalau ramai itu macam mana sampai yang 11? Apakah boleh ulang-ulang? Boleh. Apakah boleh dibuat sedarab? Entahlah aku mutakasur turun wal asri wailul likul. Boleh. Tak dibaca ayat boleh ke? Boleh ke? Karena salat sunat ni di dalam kitab ni takhfif, ringan. Maka kalau kita tengok orang koncang betul salat sunat, memang salat sunat itu dibandingkan salat fardu lebih agak ringan dia. Koncang betul salat sunat. Salat sunat tak ada tunggu. Salat apa salat fardu lama betul gitu ya. Itu apalagi kita agak. Dan satu juga kadangkala ada imam tu setelah 2 rakaat yang jahar, dia membaca Fatihah tu mungkin untuk ukuran dia Fatihah langsung dia rukuk. Gelagapan lama belum selesai Fatihah. Ya kan ada kadang gitu. Jadi sebetulnya sesuaikan saja kondisi. Ya. Kalau seandainya kita khawatir imam ni kang tinggal pula dapat rukuk macam mana? Namanya rukun yang panjang apa? Rukun gerak macam mana? Langsung rukuk aja. Langsung rukuk. Tapi kurang bacaannya, dibebankan kepada imam. Tapi kalau bisa sempurna, sempurna. Itu berdasarkan rujukan kitab Mau'izatul Mu'minin. Seperti itu. Itulah utamanya salat berjamaah walaupun ketinggalan. Karena kalau seandainya kita jadi panjang nanti tinggal udah sempat dia sujud kita bawa baca Fatihah juga, itu bisa sampai kalau lewat banyak rukun panjang batal pahala berjamaah, jadi salat sendiri saja. Wallahu a'lam.
Udah itu lagi dikatakan di sini kamalnya itu maka sekurang-kurang kamal itu 3. Dan bagi orang yang dilebihkan atas rakaat pada witir bahwa ia hubungkan dengan satu tasyahud, maksudnya 3 dibuat 1 yang akhir atau dengan 2 tasyahud pada 2 rakaat yang terkemudian dan diceraikan tiap-tiap 2 rakaat dengan tasyahud dan salam terlebih afdal. Nah, itu terlebih afdal. Jadi ada pendapat beliau go salat maghrib, salat witir itu rakaat pertama buat at-tahiyat, rakaat kedua buat at-tahiyat, rakaat ketiga dibuat tahiyat. Tapi petunjuk-petunjuk yang sampai dari alim ulama di akhir aja. Imam Haramain lebih luar biasa lagi dia. Imam ada dalam mazhab Syafi'i ini. Setiap rakaat pada salat sunat itu buat at-tahiyat, tahiyat awal. Tahiyat awal. Ada rujukannya, ada namanya ulama dia kan. Kemudian daripada salat sunat Isya dan terlanjut waktunya daripadanya, yakni daripada salat sunat Isya hingga fajar shadiq. Jadi kalau salat sunat ba'diyah ini kan rawatib nih tadi. Ba'diyah itu bukan dari kitab ini nih, bisa walaupun agak panjang. Ini apa kita dulu gitu kan, anak minum kopi di situ, minum teh gitu, di rumah aja kang ba'diyah nih itu. Tapi di sini rujukan yang sampai fajar shadiq ini lebih kepada salat sunat mutlak, tidur dulu. Itu maksudnya tahajud. Tentang di sini ini 2 kali bilang. Pertama 2 rakaat setelah Isya, habis itu disambut dalam itu ada tambah witir gitu. Jadi 5. Jadi habis Isya itu tambah witir jadi 5. Lanjutnya salat sunat yang dia ada muakkad, ada ghairu muakkad, ini termasuk yang muakkad. Apa itu? Salat sunat duha. Jadi di sini tadi yang maksud salat sunat habis Isya yang lebih apa maksudnya tahajud ya. Tahajud tidak sesuai tuntunan kalau tidak tidur. Hanya menjadi qiyamul lail. Walaupun tidur hanya 5 menit, 15 menit, yang penting dia ada unsur tidur di malam hari itu. Dan tidak bisa pula tahajud kalau belum memulakan dengan Isya. Dia buat tahajud pula tapi belum Isya. Iya, karena petunjuknya itu ba'da Isya dia dibuat, bukan sebelum Isya. Sama juga dengan aduang tarawih. Tarawih itu dilakukan setelah Isya. Adalah safari Ramadan, tim safari Ramadan. Dia dalam perjalanan telat. Dia sampai kemari, didapatinya salat ulang udah salat tarawih. Dia ikut tarawih yang itu tak boleh, dia Isya dulu. Nah, apa boleh? Ini salat sunat, dia sementara salatnya salat wajib. Ini ulama terjadi pendapat ugo. Contoh, ada orang bertinggalan salat qadha. Salat qadha kan wajib. Jadi di kampung kita ni ada dikenal istilah namanya qadha keliling. Qadha keliling itu bermakna imam di sini salat tarawih karena dia mengamalkan daripada petuah ilmu dari Ibnu Hajar Al-Haytami sama dengan Imam Zakaria Al-Ansari, haram hukum salat sunat kalau masih ada utangan salat wajib. Jadi qadha keliling dia. Maksud qadha keliling itu kayak mana? Ini tetap salat tarawih, dia disesuaikan aja apa yang tinggal. Maksudnya imam ini kan 2 rakaat nih. Dia qadha maghrib ikut, nanti naik lagi tambah 1. Ini kan yang makmum ini kan dia apalah baca subhanallahil ma'bud, subhanallahil mawjud, dia tuntaskan itu. Habis maghrib kan, setelah maghrib apa? Isya. Makanya kan keliling dia tuh, lingkaran dia. Maghrib Isya subuh zuhur asar, maghrib Isya subuh zuhur asar, maghrib Isya subuh zuhur asar. Begitu buatnya tuh. Udah nanti naik imam nih salat tarawih, dia qadha Isya naik. Niat dia tuh makmuman sama ini. Tapi kata ulama, ya itu kan saya kata tadi terjadi 2 pendapat. Cuman ada pendapat dalam Syafi'i ini membolehkan itu. Karena sholat agak mirip. Yang tak mirip itu sholat sunat tasbih, lama, atau sholat gerhana. Makanya contoh dulu pernah kita bahas, ada orang sholat ba'diyah. Pikir orang tuh dia masbuk kok. Dipukul topi kawan nih apa nama bahu untuk berjamaah. Kadang-kadang kan mau begitu tuh.
Fikih awak salat apa tuh? Saya ada satu kesempatan gitu. Saya pukul gitu. Uponya dia belum. Uponya setelah salat wajib itu. Fikih awak dia masbuk. Dan kita kalau mendapati yang begitu tuh ukurkan aja dengan ukuran upo salat berjamaah. Menolong dionya kita. Menolong dionya kita. Kita kawaskan aja bacaan dengan ukuran di donga dia. Itu di donga dia. Habis itu kan cuma duo. Dia puasanya entah salat Isya kan, entah salat zuhur kan, entah salat asar dengan perpindahan takbir intikal. Nah, balik kita cerita tentang tarawih itu. Tarawih itu tadi. Nanti udah selesai Isya, imam 2 rakaat dia naik lagi tambah 2 seperti masbuk. Salam. Kang subuh udahlah. Subuh apakah kesunatan dia baca doa kunut? Baca aja yang pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma ghafirli ya ghafur. Ada lagi menambahkan tambah salawat supaya sempurna karena isi daripada kunut 3. Ada yang mengatakan 2, doa dan pujian. Pujian itu ya ghafur tuh. Doanya Allahumma firli. Makanya itu ada kitabnya ada. Kunut pendek namanya tuh. Sama dengan uang yang banyak utang salat subuh. Supaya jangan jadi fitnah dia dalam barisan. Kan kadang-kala kan dia memakai pendapat Imam Zakaria Al-Ansari tadi. Ya, atau Ibnu Hajar Al-Haytami tadi. Haram dia tidak salat sunat. Masuk dia salat qada subuh. Tapi dia Kang turiskan dia tidak mengangkat tangan. Orang tahu qada dia nih. Mengangkat tangan tuh hukum sunat sendiri. Jadi tak apalah diangkat. Jadi caunya gimana? Ya udah, turun aja. Kan hukum mengangkat tangan kan sunat. Ada baca aja kunut ketika itu. Supaya jangan kentara kali. Sama dengan kalau kita sholat di motor, ngangkat tangan di motor itu dalam lingkungan udah apakah sholat hurmatul wakti kah? Apakah memang sholat sunat yang memang masuk sholat itu? Tapi karena kondisi jalan macet atau jarak belum sampai lagi ke jamak kosor kan gitu. Tadi tobingnya dia kan. Ya nggak apalah, angkat ya sekedar aja. Seperti itu. Dah. Untuk penuturan tentang beberapa kajian masalah Ramadan. Jadi tadi kalau bulan Sa'ban apa amalan? Itu siapa puasa, kalau bisa 1 bulan full itu, kecuali kalau yang setelah nisfu itu akan menghilangkan fadilat Ramadan. Langsung tak terasa dia buat awal Ramadan tuh. Itu maka dilarang, haram hukumnya. Karena dia mendahulukan puasa sunat sebelum Ramadan. Jadi ringan. Orang kalau 1 Ramadan, kalau bisa dia mengasuh. Oh inilah nilai puasa tu dapat dia. Maka kalau kita tengok uang-uang awal Ramadan sunyi aja jalan nih. Entah tertidur uang tu, entah apa. Yang jualan tak ada jualan patu pula. 1 Ramadan tu tak ada jualan nasi, tak ada apa. Karena memang bulan tu. Kalau masjid ramai 5 waktu. Wah. Kalau sahur ya Allah hidup 1, 2 masih, 3 masih. Kalau ada 10 hilang. Tinggallah yang tim-tim bertahan. Kono 20 tambah hilang lagi. Tinggallah yang biasa-biasa waktu salat tu. Tambah nak dekat mengujung hilang lagi. Udah biasa tu. Udah penyakit tahunan itu. Apa itu? Imam sama Bilal tinggal masih paten kalau di dalam kampung-kampung yang pelosok-pelosok dusun-dusun tuh mau sekali imam tuh merangkap menjadi Bilal. Udah tak ada lagi ada dipanggil. Dialah subhanahu wa ta'ala ma'bud, Kang dah tutup Kang. Udahlah terjanji 1 bulan. Alhamdulillah pula imam-imam begitu yang di dalam dusun tuh, orang kampung tuh Kang malam 27 ada datang pula bogas. Itulah pula penawar hati ya. Jadilah orang ada berzakat bogas. Satu keluarga dia. Sampailah pula uang tu tak ada duit. Pak Lobai tak ada duit, adalah 30.000. Kami ni di rumah adalah 10. Bisa ke kio beli 10 bungkus 30.000 ni. Ambil kata dia. Itu ya dia apa? Itu orang dulu begitu tu.
Ada gagal, tapi baju udah banyak dah. Ada ini 2 pasang, ini 2 pasang nih. Oh ya Allah, ganti cat ya Allah ya Rabb. Memang itu udah tergambar cita-cita Ramadan tuh itu. Ada golia, ada lucu, ada hikmah, ada baik, macam-macam. Kenapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Memang belakangan ini ada hujah bahwasanya itu namanya secara hukum sah, tapi dia mengakal hukum. Itu aja. Secara hukum dia sah. Bondo ada. Jual beli ada. Ini rido. Secara hukum sah. Macam cito maaf. Saya bukan nak mengambang-ngambangkan cito Cino Buto. Cino Buto tu nikah tu sah tu. Secara hukum tu fikir sah. Ada jantan, ada betino, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Di mana mengatur tak sah? Yang mengatur dia tu menyalah, mengatur dia tu kono laknat karena perancangan nikah tadi. Niatnya ndak bercerai. Niatnya ndak berpisah sementara, niat menikah tu untuk sampai habis bilo-bilo masuk. Kalau bisa matilah mengujungkan daripada urusan nikah. Karena tolak itu hal yang halal tapi Allah murka, Allah marah. Itulah yang dirancang dia tu. Dirancang hendak menikah supaya cerai balik sama yang pertama. Dalam fikih Syafi'i itu harus ada ijab kabul nikah tu minimal bersemalam. Maka sebetulnya kojo daripada Syafi'i ini agak lama daripada orang anak-anak nikah Cina buta tu. Berbeza kalau dia memakai pendapat Imam Hanafi. Ijab kabul langsung cerai sah, karena menurut daripada Syafi'i kalau mencoyan belum jima itu kan tak apalah masuk edah. Ya. Itu kan udah namanya tolak bain sugro tu. Kalau ada orang cerai belum lagi sempat bersemalam berjima, ya, dicerai ya. Udah kalau hendak balik lagi nikah balik. Berarti kan secara apanya diakui sebagai pernikahan. Dalam fikih Syafi'i juga kalau cerai begitu, kalau menikah begitu kan gitu kan, walau 1 jam, walau belum dia berjima, meninggal si jantan, perempuan tetap dapat waris dari bab istri. 1/8 kalau ada anak si jantan yang meninggal. Kalau tak ada berarti 1/4. Fikihnya begitu. Betul lah kalau orang ada yang anak mengotak-ngatik macam cerita boga song tai untuk pidia salat itu kan sebetulnya mengotak-ngatik itu. Kalau secara apa kan memang berlaku hukumannya berputar. Sekali tulak kalau dia 5 guni ada selimpul, sekali tulak sama ini udah selimpul sama ini, dibuat dia 5 orang tulak harus bergerak. Kalau tak bergerak tak sah itu, harus bergerak. Itulah maka di bawah tu pakai botol atau pakai bambu atau pakai papan yang dikasih botol sehingga ada gerak. Sama dengan cerita ulama terdahulu, ada di Medan namanya Syekh Sahbuddin, apa nama? Mahmud Sahbuddin. Dia tu dulu saking waraknya, itu mengisi pengajian lah. Mengisi pengajian. Dia betul-betul dia amalkannya mazhab Syafi'i itu. Jadi penitia tuan guru ini duit ongkos becak, zaman itu dia dihantar becak, disalamlah amplop, dia ambil amplop dari salam sama tukang becak terus kasih semua. Wah itu tuh luar biasa. Itu guru di Al-Wasliyah dulu ada gitu. Jadi yang tukang becak ini udah tahu, dia merasa sungkan pula. Ada pula tulisannya pula kan ustad, bilang sama panitia, tadi aku dikasih buat tuan tuh. Zaman itu masih lurus, kalau sekarang dihantam tuh peduli tidak. Tengok, wah tak cocok nih. Pada saat itu tak berapa perak duit namanya becak. Wah, jadi dia datang kan. Itu memang joki kau, uang panitia kata itu duit ongkos becak. Duit ongkos becak, gaji sama kau duit ongkos becak. Dulu ada di Sambu. Di Sambu itu namanya tuan guru lah nama, ya kan, buang bosah. Jadi ada duku di Sambu itu sama yang tukang jual nih udah biasa.
Sepolan, tolong bungkusan sekilo kasih sama itu tuh. Ya. Kang, biasa melintas dia di Sambu tuh. Kasih sama tuan tuh. Aku nih tak bisa lama-lama, aku ada hal nih. Kasih dia sama dia. Wah, kasih sama dia. Macam biasalah, ya. Dah kasih. Pogi dia. Tuan, ini duku gitu dia. Siapa ngasih? Si Polan. Udah ijab kabul. Tak ndak timo, tak sah nih. Kata dia. Pantai dia apa? Yang tukang jual poneng lah pula. Bondo udah dibayar. Sementara belum barang timo. Jadi jumpa besok. Tak ndak tuan tu menimo. Ditanya, udah ijab kabul kata dia. Bagi dia tu jual boli. Tu harus begini. Ku jual barang, ku boli barang. Bosa, bondo tu. Ada unsur pindah itu. Maka dia pernah ditanya macam mana menjual boras di kapal. Dulu kan orang membawa boras itu di kapal, model-model apa. Jadi macam mana? Kalau belum pindah belum sah. Itulah ditarik kapal tu. Bawa ada unsur pindah. Ditarik ke topi sikit, bawa pindah, bawa sah. Kalau jual boli ibaratnya bondo tu, itu keto gitu. Ku boli keto tu, situ kau tempat belum sah tu menurut dalam mazhab Syafi'i. Harus ada pindah, digeser dulu sikit. Karena yang namanya jual boli itu ada unsur pindahnya. Dipindahan. Kalau belum berpindah belum sah. Kita boli ibaratnya ada ijab kabul sama yang biasa jual kedai. Aku boli itu yo, aku apa? Jadi dipindahan sikit aja. Biasa kalau dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i ini kurang fleksibel dalam masalah bab muamalah. Mazhab Hanafi yang agak fleksibel. Tak ada bondo-bondo koci itu apa namanya itu? Ada namanya mu'atoh itu, mu'atoh atau apa. Jadi kalau bondo-bondo koci itu tak boleh ijab kabul 1 on bawang. Berapa banyak yang ijab kabul itu bondo-bondo bosah. Ada yang nama bondo-bondo kaucik itu mau mengantri uang. Makanya lebih fleksibel, tak ada cerita ijab kabul udah ridho aja macam di Indomaret, Alfamidi. Tet, kasih nota. Ini sekian Pak. Ini sekian Bu. Di situlah catatannya ada. Redo, timo duit. Begitu. Kalau kita Syafi'i agak repot, hendak makan di warung-warung. Tapi kan tidak berarti kita tu dalam bab pekau ibadah kita makai mutlak. Ini bab muamalah kan fikir kan ada sendiri. Di kedai makan dulu suap, tambu, boli apa, bau bayar. Syafi'i tak boleh. Ini bukan punya kau, belum punya kau bayar dulu. Baru bisa kau makan, bukan hak kau makan. Mati pula sebelum bayar macam mana? Jadi Syafi'i itu agak-agak diwanti-wanti ya. Dibayar dulu baru dimakan. Ini berapa nih yang di piring-piring ni semua? 30. Nah 30. Sah. Supaya untuk menjaga ini. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya ihtiyat. Ada namanya ihtiyat. Udah. Balik kita cerita kitab. Alamu kita lagi nih. 5 menit lagi. Kalau begitu di paduan saja sharing ilmu kita pada malam hari ini. Kalau ada anak tanya dalam 5 menit ni, Bapak Ibu dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.